budaya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara diskusi. Ya. Ini merupakan salah satu persyaratan tugas dari CGP ya, tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah ini itu modul dari modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif yang harus ada di sekolah. Seperti itu. Ya, budaya positif. Ya kita saja budaya positif. Nah dari konsep budaya positif ini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu keutuhan dasar manusia. Yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu segitiga distribusi. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu telah mengenal
Jadi salah itu menurut teori konstruksi itu ada tujuan yang mengapa mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi begini, kalau dari konteks itu lebih mengarah ke orang yang bersalah. Betul. Kalau orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus seksual, tapi kan hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, ternyata saya itu tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada suatu rujukan gagal. Ya. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir memang atau salah, model berpikir benar. Jadi kalau teori kontrol itu tidak ada istilahnya benar dan salah, tapi benar dan benar. Yang itu adalah dari kontrol, ada dari positif Ya, ya. itu lebih ke yang positif. Lalu ini ada disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Ternyata reward itu menurut Bapak itu ancaman atau motivasi atau hukuman. Motivasi karena ketika siswa juga jadi oleh kita, ini memotivasi siswa lebih untuk aktif lagi dalam belajar. Kalau tidak benar, Terus kalian begini, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dan mereka dalam mengacu pada nilai-nilai kesalahan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lalu ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama. Apa itu nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di Indonesia itu ada tiga nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu program pelajar Pancasila. Yang kedua adalah PYP, ya, IBO, Leaders Program, sama Life Skill. Kalau program pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah kenal, ya kan, nilai-nilai kebajikannya itu seperti apa. Lalu ada PYP. Kalau PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikhlasan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu kalau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha sebaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Betul begitu? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan. Itu ya, bertahan. Itu yang pertama. Ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kekuasaan, harga diri, kemungkinan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dinamik dan didengar. Perlu didengar? Perlu. Kebebasan, ya, kebebasan perlu tidak bebas. Perlu kita kesenangan. Oh, perlu dong.
Ada hukuman konsekuensi dalam distribusi. Nah, yang pertama itu ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang sedang terjadi atau dilakukan. Bersifat sementara, berupa melakukan fisik atau psikis. Lalu konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Lalu restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengandung hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang sedang terjadi atau dilakukan. Bersifat sementara, berupa melakukan fisik atau psikis. Lalu konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Lalu restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu yang disebut dengan restitusi. Lima posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ternyata di dalam posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu hukum, yang kedua itu membuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, sama yang kelima itu manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat baca. Kalau guru itu sama pada bendera selama 1 jam, berarti itu atribut ibu dihukum. Kalau bukan rasa bersalah, sudah berapa kali kamu bapak atau ibu ingatkan masih saja melanggar atau selalu saja mengecewakan bapak atau ibu, itu membuat rasa bersalah. Kan karena rasa bersalah bukan karena tidak sesuai dengan tidak memakai atribut yang berlaku. Lalu kalau teman biasanya banyak bicaranya seperti ayolah gitu kan, kamu ikut materi sekolah nanti jangan seperti itu lagi gitu kan. Itu kalau merasa kita guru Kalau kamu tahu kan konsekuensinya jika melakukan pelanggaran sekolah. Nah, lalu kalau sebagai manajer, kamu tahu kesalahan kamu. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ya, bukan jadi lebih ke masyarakat kembali. Jadi dia yang salah, dia yang mencari solusi bagaimana cara memperbaikinya. Itu kalau posisi manajer.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan seperti itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Untuk menstabilkan identitas dalam proses pembentukan proses pembelajaran. Lalu validasi tindakan yang salah. Suka divalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku perubahan dari suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan kesalahan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari yang ini. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, lalu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita sesuai dengan keyakinan yang dibuat di kelas kita atau tertib di sekolah kita. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Lalu kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan suatu keyakinan. Sekarang di sini ayo kita diskusikan. Mungkin tadi Bapak Ibu telah melihat atau memahami tentang budaya positif itu ada berapa, ada inti yang menanyakan, ada apa saja. Nah sekarang ayo kita diskusikan. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita diskusikan. Yang pertama itu ada nilai-nilai kebaikan apa yang Bapak Ibu rasa penting saat ini untuk ditanam pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda. Kenapa? Mengapa? Lalu yang kedua dari kelima posisi kontrol dulu. Manakah posisi kontrol yang Anda miliki? Jelaskan. Terus yang ketiga, menurut Bapak atau Ibu dari segi dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari murid-murid Anda di sekolah? Mungkin itu yang harus kita diskusikan bersama. Ya, ada mungkin Bapak Ibu yang mau menjawab atau menjelaskan. Saya boleh. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaan itu menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Nah, menurut saya motivasi yang ada di sekolah kita ini pada saat ini adalah motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar, di mana siswa itu sekarang, nah kita itu sebetulnya di sekolah kita harus menerapkan motivasi intrinsik karena sekarang itu kurang motivasi siswa kita dari dalam diri sendiri. Nah, kenapa saya memberikan murid-murid kita itu di sini menerapkan motivasi ekstrinsik? Karena contohnya saja kalau kita menyuruh siswa dalam pembelajaran itu siswa itu lebih termotivasi kalau kita ada reward, gitu ya. Kalau kita ada reward, siswa itu lebih termotivasi, gitu. Jadi motivasinya itu tidak ada dalam diri mereka sendiri, tapi dari luar. Contohnya ada reward atau kalau ada video nanti dihukum bisa ada ucapan seperti itu. Nah, lalu mereka termotivasi, gitu. Jadi yang harus kita kelola sekolah kita itu justru motivasi yang harus dijalinnya, karena pada zaman sekarang siswa sekarang itu kurang motivasinya dari dalam diri sendiri, karena mereka lebih condong untuk motivasi dari luar, apalagi dari teman sejawatnya gitu, karena lingkungan juga bisa menjadi motivasi ekstrinsi yang ada di sekolah kita gitu. Itu Bu yang Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mau masak apa ya? Saat jawab kata tadi yang lain-lain kami sebelumnya. Tempat adalah kata kami biasa. Saya akan coba menjawab yang soal yang pertama, yaitu nilai-nilai kebaikan apa yang Bapak Ibu rasa penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda. Kenapa? Mungkin menurut saya ada antara tiga kebajikan tadi. Yang pertama kebajikan Profil Pancasila, yang kedua PYB, terus yang ketiga kebajikan. Jadi menurut saya yang paling penting itu nilai kebajikan pada profil Pancasila, ya, karena bisa dikaitkan visi-visi yang ada di sekolah kita. Visi-visi di sekolah kita itu inovatif, contohnya bisa dikatakan beberapa contohnya. Contohnya di sekolah kita, contohnya pakai hijab, terus ketika terus dulu ketika salah bisa berapa? Terus yang lainnya yaitu bertanya soal tahajud bersama. Sholat bersama ada juga. Nah, itu mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dirasakan memang di sini betul kata Pak Guru, siswa itu harus sangat menanamkan di mana ada yang tadi paradigma itu ya tentang profil pelajar Pancasila itu sudah lengkap menurut saya, karena satu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia itu sudah memang kita terapkan karena masuk juga ke visi-visi kita yang baik itu baiknya berhak mulia. Kemudian siswanya mandiri, kreatif, gotong royong, berkebebasan itu memang kami terapkan di sekolah kita. Memang sekarang siswa itu wajib dituntut untuk mandiri, kreativitas itu supaya apa? Siswa itu lebih berimajinasi, pemikiran kreatifnya lebih dikeluarkan dari kewajiban profil pelajar Pancasila itu menurut saya. Boleh
lebih enak gitu ya. Nah jadi berusaha menjadi seorang manajer. Karena tadi teman-teman terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abi pribadi dari terima posisi masih kami terima kalau pribadi sama kayak gini tinggal dalam rangka tinggal karakteristik makanya jadi kadang-kadang sebagai penghukum suka dilakukan jadi dilihat kesalahannya yang dilihat orang adalah jadi sebagai penghukum kadang suka dilakukan terus yang kedua sebagai memberi rasa bersalah kadang sebagai teman suka dilakukan gitu. Jadi sarang orang lainnya kadang sebagai tapi lihat situasi kadang kalau di sekolah memposisikan sebagai guru tapi kalau di luar sekolah tapi dengan sopan tapi biar terus sebagai pemantau kadang dipantau jadi dipantau dulu misalkan siapa mah karakternya latar-latarnya gini beda-beda setiap siswa yang terakhir sebagai manajer Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ini untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ahmad. Mungkin untuk penjelasan atau tambahan dari saya sama seperti Ibu Farah, sama seperti Pak Aceh. Saya setuju yang dari tadi ada 5 kontrol tentang posisi kontrol guru yang menurut Farah juga yang pertama yang menurut Farah itu ada manajer, terus Pak Aceh juga mengungkapkan bahwa 5-5-nya juga disebutkan bahwa saya juga setuju bahwa 5-5 itu tidak bisa dihilangkan karena kita sebagai guru itu kan dalam proses pembelajaran itu berlangsung sampai berbulan-bulan ibunya anak-anak itu tidak bisa konsisten baik ini terus ada kita sebelum ini. Nah mungkin dari posisi kontrol itu kita ambil berdasarkan kasusnya ya. Mungkin dari segi penghukuman kan kita tahu dalam pendidikan juga ada punishment yang harus ada penekanan juga harus ada shock terapi juga bahkan supaya si anaknya itu bisa taat dan patuh kepada guru. Terus juga ada tidak mengulangi kesalahan. Yang kedua merasa kesalahan. Nah kita juga sebagai guru yang kadang membuat siswa merasa bersalah supaya apa? Supaya dia tanggung jawab juga terhadap apa kesalahan dia sebenarnya itu. Terus yang ketiga kita sebagai teman mungkin ya kadang kan kita sebagai guru sama siswa juga harus ada komunikasi secara personal gitu. Kenapa sih itu cara masuk? Kenapa sih itu kasih anak lain gitu dan sebagai
menurut kalian itu apa saja? Satu saja, satu orang satu keyakinan. Misalkan Is itu menuliskan apa? Menghargai sesama teman. Atau saat belajar sebelum dibebankan ya. Nanti kalau sudah kalian tempel di sebelah sana. Ibu kasihnya warna-warni. Biar di kantor. Ya, maksudnya ya. Nah itu berarti kalau yang basah itu buat ini buat tempel. Apa? Jangan sama kalau sisa ya. Ya semua. Coba tulis keyakinan menurut kalian keyakinan kelas itu apa? Yang kalian terapkan di kelas itu. Ya di situ ibu bagikan ya. Nanti kalau sudah kalian tempel di sebelah sana. Ibu kasihnya warna-warni. Biar di kantor. Ya, maksudnya ya. Nah itu berarti kalau yang basah itu buat ini buat tempel. Apa? Jangan sama kalau sisa ya. Ya semua. Coba tulis keyakinan menurut kalian keyakinan kelas itu apa? Yang kalian terapkan di kelas itu. Ya di situ ibu bagikan ya. Nanti kalau sudah kalian tempel di sebelah sana. Ibu kasihnya warna-warni. Biar di kantor. Ya, maksudnya ya. Nah itu berarti kalau yang basah itu buat ini buat tempel. Apa? Jangan sama kalau sisa ya. Ya semua.
Nama saya Sari dari kelas 2A. Saya senang membuat keyakinan kelas agar bisa disiplin. Saya Taufik Roman dari 7A. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas supaya bisa disiplin. Saya Uli dari kelas 7A. Saya senang membuat keyakinan kelas karena membuat saya disiplin. Bergerak bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru